Biasanya nih ya, kalau yang kita lakuin adalah selama proses cycling itu kita kasih koral sedikit ataupun ikan 2-3 ekor. Waduh, ini secara parameter sih udah bagus, gak ada masalah di parameter. Cuman kalau dia gundul dari pinggir merambat sampai ke tengah itu kayaknya kemungkinan ada. Jadi kalau bubble alga biasanya memang kebawa dari koral-koral yang mau kita taruh di akuarium kita. Biasanya di Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Dari Suryadi, Natawijaya. Kobondo, mau nanya 2 pertanyaan. Siap. Bristleworm, kalau banyak disam dan pasir basminya gimana ya Om bagusnya? 2. Mau tanya soal wavemaker, bagusnya mode bagaimana untuk SPS, ada hitung-hitungnya? Ada hitung-hitungannya, misal tank 2 meter berapa WM-nya. Soalnya kalau SPS harus kuat, tapi terlalu kuat juga mati. Ya, betul ini. Oke, pertanyaan nomor 1 ya. Bristleworm kalau banyak disam biasanya kita juga pakai predator. Cuman gini sih, kalau bristleworm sebenarnya dia itu sebenarnya bantu juga makanin detritus sebetulnya di dalam pasir sama sisa-sisa sampah-sampah makanan kan. Jadi itu dimakan sama bristleworm. Cuman kalau memang kebanyakan kita ngeliatnya juga geli sih sebetulnya. Biasanya kita nggak ada obat khusus yang untuk bunuh bristleworm. Jadi biasanya kita pakai predator, model jenis-jenis ikan-ikan keling itu juga makan bristle atau jenis-jenis kepek sih biasanya itu segala macam jenis cacing itu akan dimakan sama ikan-ikan kepek, butterfly fish ya. Biasanya kita pakai biota aja. Terus kalau pertanyaan kedua untuk wavemaker, mode SPS kalau kita sih biasanya gini. Pertama untuk mode itu kita bisa pakai yang short pulse atau long pulse. Jadi menurut saya nggak ada masalah untuk itu, tapi kalau untuk hitungan saya juga nggak hafal untuk hitungannya, tapi kalau tank 2 meter biasanya kita pakai yang 18.000 LPH untuk kekuatannya, tapi kita nggak pakai full, kemungkinan kita cuman pakai sekitar 12.000 sampai 15.000 LPH. Yang paling penting adalah gini sih, kalau di tank SPS itu semua spot kita kasih arus. Jadi karena dia tuh maunya arus memang kalau SPS. Jadi jangan sampai ada dead spot aja. Sebetulnya lebih ke arah sana. Ada SPS yang sukanya high flow tapi ada juga yang nggak suka high flow. Jadi kalau misalnya saya pikir nggak usah terlalu kuat memang. Untuk SPS kan nggak bisa selalu didorong arus begitu ya. Dia juga stres pasti. Tapi yang paling penting adalah flow-nya kasih aja yang short pulse atau yang long pulse itu nggak masalah. Cuman memang jangan terlalu kuat. Jadi dia ada kayak satu bagian sebenarnya buat kayak buang sesuatu yang nempel, debris yang nempel di batang-batangnya si SPS. Jadi nggak usah terlalu kenceng. Yang paling penting ya itu tadi, semua nggak ada dead spot. Jadi semua tuh kena arus. Sebenarnya itu aja sih. Gimana caranya biar SPS ini nggak ada debris yang nempel di kulit-kulitnya SPS. Ya mudah-mudahan itu membantu ya Om Surya. Thank you Om. Next, Yuriko Pranata. Om izin tanya, cara kerja protein skimmer itu kan untuk mengatasi zat-zat yang tidak baik dalam salt water. Nah, kalau aplikasiannya di fresh water gimana Om? Terima kasih sudah dijawab. Sehat selalu Om Bonto. Thank you Om. Oke, kalau protein skimmer yang biasanya ada di air laut, di salt water, itu kita pernah coba untuk di fresh water, dia tidak akan bekerja. Jadi, kenapa nggak bisa bekerja? Karena gini, berat jenisnya air laut itu beda sama berat jenisnya air tawar. Jadi, saat ada gelembung udara yang dihajar tuh pakai pompa, ada tekanan, dia akan pecah si gelembung udaranya. Jadi, akan jadi microbubble karena airnya berat. Tapi saat dipindah ke air tawar yang airnya lebih ringan, jadi hanya kayak gelembung udara, dia nggak akan bisa bikin microbubble. Saat dia nggak bisa bikin microbubble, artinya partikel di dalam air nggak akan bisa pecah. Ya akan jadi kayak gelembung aerator aja biasa begitu. Cuman nggak tahu kalau misalnya memang ada modifikasi yang bisa bikin si air tawar
bisa bikin gelembungnya ini lebih kecil jadi microbubble di air tawar, ya mungkinan bisa, tapi saya juga nggak pernah tahu sih. Intinya protein skimmer yang ada di air laut nggak bisa dipakai di air tawar. Saya rasa itu ya. Om Yuri, thank you Om. Next, Bambang. Kau mau nanya? Gue main Reef Tank, nitrat 0,4, fosfat 0,7. Cara balance-nya mending pakai apa? Terima kasih kok, mantap. Ini nitratnya lebih kecil daripada fosfatnya. Memang harusnya nitrat fosfat 1:10 ya. Nitrat itu harus lebih besar daripada fosfat. Naikin dulu fosfatnya. Boleh pakai tambahin ikannya, kasih makannya lebihin. Jadi harus dinaikin dulu nitratnya, baru bisa turuninnya bareng-bareng. Jadi cabut dulu semua alat-alat yang untuk menurunkan nitrat nih, dicabut dulu atau di stop dulu. Kayak Nopox, stop dulu Nopoxnya misalnya. Terus kalau pakai denitrat dari Sikem, stop dulu. Atau pakai biopellet, stop dulu biopelletnya. Tambahin ikannya, tambahin makanannya, jelekin dulu airnya. Nitratnya bikin apa sih dia akan naik. Kalau udah naik baru nanti kita turunin sama-sama. Baru isi lagi pakai Nopox, bakterinya masuk lagi setiap minggu. Terus udah gitu kalau mau pakai denitrat ya boleh pakein denitrat. Kalau belum balance nggak akan bisa turun ini. Saya rasa itu ya Om Bambang. Thank you Om. Next, Wasidi. Om bahas kalsium reaktor dong. Kalau sudah pakai kalsium reaktor apa sudah tidak perlu dosing Big 3? Terima kasih. Kalsium reaktor kita udah pernah bahas dan berikut cara pemakaiannya kalau nggak salah ada di video yang lalu. Bisa dilihat kalau misalnya mau tahu cara kerja kalsium reaktor dan cara pemasangannya. Ini pertanyaannya juga oke nih. Kalau kalsium reaktor udah dipakai, dosing Big 3-nya gimana? Apa masih perlu pakai enggak? Kalau kita tetap kita pakai untuk balancing. Jadi kita itu biasanya si aragonit ya. Kita kan pakai media aragonit. Kalau aragonitnya ini udah dicairin, memang itu beda-beda dan kebutuhannya si biota yang di dalamnya itu juga beda-beda. Aragonit nilainya kalian udah tahu. KH-nya berapa, kalsiumnya berapa, magnesiumnya berapa yang dihasilin. Tapi karena kebutuhannya dia beda, akhirnya ada yang ketinggalan saat kalsium reaktor itu jalan. Jadi kita tetap harus ngasih dosing apa nih yang kurang. Kalau misalnya KH-nya kurang, kita harus dosing KH-nya. Atau CA-nya yang kurang, kita harus dosing si CA-nya. Saya rasa itu ya. Thank you Om Wasidi. Next, dari Patrick Pataro. Om Ponto mau nanya, skimmer baru apakah selalu ada fase break-in? Normalnya sekitar berapa hari ya Om? Nggak ada omnya kok gue. Dan settingan skimmer DC seperti apa yang bagus ketika fase break-in? Oke. Emang pada umumnya rata-rata pasti ada fase itu ya, fase break-in. Biasanya normalnya sih kurang lebih 1 harian. Jadi kalau udah 1 hari baru dia runningnya akan bagus tuh. Nah kalau untuk settingan bagusnya bagaimana? Itu tergantung sih. Sebetulnya gini, mau setelan wet atau mau setelan dry itu sama aja bagusnya. Cuman memang tergantung kebutuhannya aja. Kalau misalnya kita mau cepet ya kita naikin. Biar kita setel wet aja, basah. Jadi, tapi harus ingat kalau kita setel basah itu cupnya gampang penuh dan harus rajin dibuang. Jangan lupa untuk buang nanti. Kalau udah penuh, kita nggak ada sensor, masuk lagi dia ke dalam si apa yang udah ditangkap sama skimmer. Tapi kalau mau setel dry juga, kalau saya sih lebih sukanya setelnya dry. Jadi ya dia memang agak lambat untuk ngumpulin si apa yang ditangkap ya. Cuman enaknya tuh kayak kita juga jadi nggak boros sih sebetulnya. Apa yang kita tuang ke dalam ini pasti kan keangkat sama skimmer. Mau makanannya kah, mau Big 3-nya. Kalau kita setel basah atau wet, dia kan cepet tuh. Jadi mungkin belum keserap sama ini udah kebuang sama skimmer. Tapi kalau kita setelnya dry atau kering, dah mereka lebih optimal. Mereka dapat makan ya sampah-sampahnya aja bener-bener kebuang. Cuman jadinya lambat. Nah saya lebih suka pakai yang begitu karena kita nggak terlalu boros. Dan juga ini mereka juga butuh nutrien kan di dalamnya. Jadi nggak terlalu bersih banget gitu loh. Nanti kalau bersih banget kan juga mereka kurus-kurus sebetulnya. Ya itu tergantung lah maunya bagaimana. Kalau saya sih ya saya lebih seneng setelnya yang dry gitu ya Om Patrick. Mudah-mudahan bisa membantu
kasih info. Next dari Fikri Amin. Om Ponto nanya dong, untuk naikkan nitrat pakai apa ya Om? Saya main di Mixriff Om, parameternya CA440, KH 7,3 sampai 77, magnesium 1450, PO4 0,5, NO3 0. Lah, ini sama juga nih. Ini kayak tadi nih. Kan katanya kalau mau menurunkan fosfat harus 1:10 antara fosfat dan nitrat. Sekarang nitrat saya di angka 0, mohon pencerahan. Nah, ini sama nih kayak tadi nih. Naikin dulu nitratnya, masukin makanan ikannya, buang semua. Ah, udah saya jawab lah. Ya Om Fikri, Om Fikri dengerin yang tadi ya. Thank you Om. Next. Inilah ya. Oke. Dari Budi Channel. Tanya dong Om, tank saya ada keluar semacam selaput putih di kaca dan paling gampang ditemui di bagian turunan chamber atau overflow. Itu kenapa ya Om? Trim sudah menjawab. Itu selaput lendir putih itu adalah kemungkinan spider bakteri. Spider bakteri itu adalah bakteri yang tumbuh karena flow-nya terlalu lambat. Jadi cara menghilangkannya bagaimana? Stop dulu semua carbon dose. Jadi carbon dosingnya matiin dulu, stop dosing bakterinya, flow-nya kuatin. Itu disedot-sedot aja nggak apa-apa. Dan biasanya dia itu salah satu bakteri yang bisa berfotosintesis tuh. Memang dia di flow yang pelan itu dia akan berselaput. Jadi biasanya kalau kita juga pernah ngalamin kayak gitu dan sering lah. Jadi memang kondisinya karena flow-nya lambat, terus udah gitu carbon dose-nya terlalu banyak. Itu akan terjadi seperti itu. Nggak usah khawatir, itu gampang buat ngilanginnya. Itu caranya. Ya udah, thank you Om Budi. Akhirnya habis juga nih. Oke, sementara itu video kali ini Q&A. Kita ketemu lagi di video Q&A berikutnya. Buat kalian yang mau nanya-nanya boleh tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman river. Ya mudah-mudahan saya bisa bagi-bagilah. Saya juga pengen belajar terus dari kalian. Ya mudah-mudahan membantu lah. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.